Walaupun dalam perspektif fikih kontemporer penilaian muni pegat nek gak ono seksine atau gak yang pengadilan gak jatuh talak. Sekarang bagaimana cara perceraian yang benar atau cara tolak yang benar itu? Ya sebenarnya tidak ada yang benar. Tolak atau cerai itu kalau bisa dihindari. Tapi kalau harus melakukan, yang benar bukan diucapkan di rumah, bukan diucapkan di kamar, bukan diucapkan berdua. Kalau yang suami ingin mencerai atau mentalak istrinya, silakan datang ke pengadilan. Menyampaikan ke sana, ke pengadilan. Lalu andai kata di tengah jalan gak situ, ya balik oh. Gak usah terus. Begitu juga perempuan, istri kalau mau gugat cerai, sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga, jangan mengucapkan sembarang di rumah. Walaupun tetap tidak jatuh. Datang ke pengadilan. Gugat cerai. Tapi jika hati tidak jadi atau hatinya sudah dingin kembali, boleh mencabut gugatan boleh. Bahkan biasanya ada mediasi. Tapi ini yang terpenting jangan sembarang mengucapkan cerai. Kalau dalam kitab klasik, dalam fikih klasik, penjenengan mengatakan pegat, ya jatuh talak. Mulio, jatuh talak. Gak buju-bujuan, jatuh talak. Wes pisahai, jatuh talak. Dewe-dewe, jatuh talak. Minggato, jatuh talak. Kalau versi kitab klasik, fikih klasik. Tapi kalau perempuan memang tidak berefek klasik atau kontemporer, sampean mengatakan, wes pegat, wes gak bujuk-bujukan, wes minggato, gak ngefek. Tapi sekali lagi, ini penting untuk diketahui, maka laki-laki harus hati-hati. Tetapi kalau dalam perspektif fikih kontemporer, ulama-ulama fikih kontemporer mempertimbangkan bahwa banyak kejadian laki-laki yang sembrono terhadap kata cerai, kata tolak, maka perceraian, perpisahan, firaq, divorce, tolak itu hanya terjadi jika di pengadilan atau di rumah tapi disaksikan dua orang. Wa asyhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Surat At-Tolak ayat 2, persaksikanlah di hadapan dua orang yang adil dan tegakkan persaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang laki-laki kebelet menceraikan istrinya, bisa mengundang tetangga dua orang yang adil. Tapi setelah tetangga datang ternyata hatinya dingin, gak situ, ya udah apa-apa suruh pulang, sangoni duit beres. Jadi laki-laki memungkinkan untuk cerai hanya kalau di depan dua saksi atau di pengadilan. Kalau perempuan hanya di pengadilan. Dan biasanya kalau dulu yang terjadi justru talak banyak laki-laki. Tapi akhir-akhir ini dalam survei bahkan dibahas di disertasi, sekarang banyak gugat cerai dibanding tolak. Banyak dari pihak perempuan karena perlakuan laki-laki yang tidak bisa ditahan oleh perempuan. Umumnya faktor ekonomi. Tapi sekali lagi, ini cara. Jadi, kalaupun panjenengan emosi sudah memuncak, hindari kata-kata talak. Sudah harus menengah, langsung luyur yang pengadilan, beres. Ngomong pengadilan mau tolong atau ke tetangga yang nggonku sih jalan tolong dua orang teko terus langsung begitu saksikan rodok kedel gak situ ya gak apa-apa. Artinya jangan gampang mengucapkan kata talak. Nah, yang paling sering terjadi dan ini banyak sekali yang sedang menunggu sekarang ini pertanyaan di seluruh Indonesia itu bahwa sudah kadung talak 3 sampai greget nih. Wes pegat. Nah, paling telu kan. Wes tak
talak 3 kon. Itu banyak. Dan ternyata begini getun. Lah kok begini? Ya begini getun. Ero bojone kemreng semene. Ini tolong, ya oke lah, saya ada solusi fikih kontemporer itu, tapi ini jangan dibiasakan, jangan dijadikan segojangan. Sudahlah. Walaupun dalam perspektif fikih kontemporer, penilaian muni pegat nek gak ono seksine atau gak nyampe pengadilan, gak jatuh talak. Bahkan wes tak pegat ping 1000 malah gak blas. So gak ono tuntunane, nek ping 1000 gak ono tuntunane. Tolak 1000 gak ono. Jadi ini penting. Terus bagaimana kalau sudah kacung seperti itu? Jika tidak dipansasi, sudahlah, tidak. Ini disepakati oleh ulama kontemporer, yaitu pertimbangannya keutuhan rumah tangga. Sebab sering orang datang ke al-akbar berdua suami istri, lalu menyampaikan gimana solusinya. Saya sudah kadung mencerai istri saya, talak 3. Ada yang begitu. Ada yang saya sudah mencerai berkali-kali. Ping piro, Mas? Ada 16 kali. Setiap tukaran cerai, tukaran katai. Ada saksinya? Tidak ada. Wis. Tapi maring ini ojo dipindu meneh. Wis gak jatuh talak tapi karena belum tahu. Tapi setelah ini jangan dipindu, jangan diulang lagi. Mengapa? Kalau diulang lagi Allah SWT pasti murka. Kalau murka, rumah tangga tidak akan barokah, rezeki juga tidak akan barokah. Hidup juga tidak akan barokah karena ngenteng nih ajarannya Gusti Allah SWT. Katakanlah memang terpaksa, yaitu tadi solusinya datang ke pengadilan atau mengundang tangga. Tapi mengundang tangga itu ya tidak usah lah ya. Kalau nikahnya di KUA, ya cerainya harus di pengadilan agama. Jadi kemudian sudah kadung. Gimana ini sudah kadung? Tolak 3 sudah dipersaksikan, bukan di pengadilan tapi dipersaksikan orang. Ya sudah, kalau memang kadung tolak 3, ya wes gak oleh balen. Ya kudu ben di garap uang, ben digawe ben dinikahi orang lain, kemudian juga sudah dirasa nih dengan kesadaran sendiri, kemudian ya dirasa entah berkali-kali terserah. Setelah rasanya enak gak gelem megat ya gak apa-apa, ya teruskan. Suami yang lama ndak boleh lalu pegatan itu bojokan para gimana itu. Guys. Kalau mau mencerai ya biar cerai dengan sendirinya. Yang teno sak katekmu salam dhewe biyen mbok pegat 3 kali. Jadi cara kembali balikan kepada istri itu harus dengan muhalil, tapi muhalil yang dalam pengertian alami asli. Nah, kalau hanya tolak 1 misalnya, jatuh tolak 1, bagaimana cara balen? Ya balik aja, baik kan sudah balen itu. Mana tolak wis terjadi tolak. Mau rujuk, ya nek muni ya ayo rujuk Dik. Ya, oh iya Mas, aku ya sono kok ngono. Utawa langsung dirangkul langsung kayak tempat tidur langsung itu ya sudah rujuk. Pokoknya baikan itu rujuk. Memang ada pendapat ulama yang harus dipersaksikan. Oke, ada juga rujuk harus membawa 2 saksi ya. Alasannya ayat 2 surat At-Thalaq tadi. Tapi mayoritas ulama menyatakan karena ini masih dalam hak laki-laki, maka rujuk cukup dengan baikan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tapi yang terpenting dari yang penting semuanya adalah tolong jaga rumah tangga, jaga hubungan suami istri, hindari kata-kata tolak dan jenisnya agar tidak membuat keraguan.